Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu kelompok 10 dengan judul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, yang meyakinkan bahwa definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang memilikinya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Yang kedua Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles sebab kelihatan berlainan pemikiran tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dan sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal latif. Yang kelima ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai 5 kekal al-qadim. Yang selanjutnya ada Ikhwan al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yakni cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahsawufa tidak membagi filsafat amalan melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Yang ketujuh ada Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 100 buah. Karangannya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, autobiografi. Sebagai besar karangannya adalah berbahasa Arab dan sebagiannya lagi berbahasa Persia. Yang kedelapan ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah ahli yang menyadarkan pada teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan dan studi-studi spektakuler sebagai logika, filsafat alam, metafisika, sebagaimana yang dikatakan De Boer dalam The History of. Yang kesembilan ada Ibnu Tufail. Tentang dunia, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran estetiknya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahulunya tidak menganut doktrin saingannya sekalipun dia tidak mendamaikannya. Yang ke-10 ada Ibnu Rushd. Pencari Tuhan Ibnu Rushd meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyimiyah. Karya yang dihasilkan Al-Kindi, yaitu yang pertama ada kitab Al-Kindi, di mana filsafat al-ula tentang filsafat pertama, kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wal Masali Al-Mantakiyah. Yang ketiga ada kitab Fi annahu la tanalu al-falsafa ila bi'il, yaitu tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Yang kedua, karya yang dihasilkan Al-Farabi, yaitu tentang pertemuan atau penghubungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Yang kedua, mencari kebahagiaan. Yang ketiga, politik pemerintahan. Yang keempat, hakikat kebenaran pemikiran utama pemerintah. Karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Buku tentang penyembuhan. Yang kedua ada Nafat, yaitu ringkasan dari buku Asy-Syifa. Yang ketiga ada Anun, buku ilmu kedokteran. Yang keempat ada buku ilmu tentang musik. Yang kelima untuk Abu Hasan Sahli. Yang selanjutnya karya yang dihasilkan oleh Al-Razi. Al-Razi memiliki banyak karya yang berupa buku-buku dalam bidang kedokteran, fisika, logika, matematika, dan astronomi. Yang selanjutnya ada karya yang dihasilkan oleh Ibnu Miskawayh. Dalam buku The History of the Muslim,
filosof disebutkan bahwa karya tulisannya sebagai berikut. Yang pertama ada sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 Hijriah atau 979 Masehi. Yang kedua ada yakni koleksi anekdot syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah. Selanjutnya yaitu karya yang dihasilkan oleh Ibnu Rushd. Yang pertama ada kritikan terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang kedua ada metodologi terhadap pemikiran agama dan filsafat. Yang ketiga ada kritikan terhadap Al-Ghazali. Yang selanjutnya karya yang dihasilkan oleh Ikhwan Al-Safa adalah Ensiklopedia Rasa Al-Ikhwan Al-Safa. Kitab ini membuat informasi yang sangat penting diketahui publik tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah berkembang di dunia Islam pada sekitar abad ke-10 dan 11 seperti matematika, etika, logika, fisika, psikologi, dan agama yang terkumpul dalam 52 risalah ilmiah. Yang selanjutnya karya yang dihasilkan oleh Al-Ghazali. Kumpulan karya Imam Al-Ghazali yang tersebar di seluruh dunia memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Yang selanjutnya ada karya yang dihasilkan oleh Ibnu Bajjah. Yang pertama ada Risalah Al-Wada, Risalah Al-Istihal. Yang ketiga ada Risalah Fi Al-Han. Yang keempat ada Kitab An-Nabat. Yang selanjutnya ada karya yang dihasilkan oleh Ibnu Taufail. Adalah sebagai dokter, filsuf, ahli matematika, penyair yang sangat terkenal dari Muayid Spanyol, tapi sayangnya hanya sedikit sekali karya-karyanya yang dikenal oleh Miguel Kaisir. Menyebutkan dua karya yang masih ada, yaitu Risalah Haib Yakzan dan Ashar Al-Hikmah Al-Masyrikiyah yang terakhir ini berbentuk naskah. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.